Amos pasal 8. Peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidak akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung. Tidakkah itu seluruh akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambing dan surut seperti sungai Mesir. Gerhana matahari dan ratapan, pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih, lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak taruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Baseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Jujurlah dalam berusaha. Terhadap perilaku orang-orang Israel yang munafik, Amos dengan sangat keras memberi peringatan. Ada banyak ibadah yang tampak semarak, namun hati umat tidak tertuju pada Tuhan. Hati mereka justru menanti-nantikan kapan mereka bisa berbisnis dengan curang lagi. Amos menubuatkan tindakan mereka menginjak-injak orang miskin, berlaku curang dalam berbisnis dan melakukan perbuatan keji, akan mendapat hukuman sangat keras dari Tuhan. Perbuatan mereka begitu jahat di mata Tuhan, sehingga Ia tidak akan melupakannya sebagai hukumannya. Tuhan akan membuat langit menjadi gelap di siang hari. Ini kejadian alam yang amat ditakuti oleh orang-orang pada masa itu. Tidak akan ada lagi perayaan sukacita di tengah-tengah mereka, sebab Tuhan akan menggantikannya dengan duka cita dan ratapan oleh karena kematian. Hal yang lebih berat daripada itu, mereka tidak akan lagi bisa mendengar firman Tuhan. Sekalipun mereka mencarinya, Tuhan tidak akan mendengarkan suaranya lagi kepada mereka. Allah meninggalkan mereka karena kejahatan yang mereka perbuat. Praktik bisnis curang rupanya tidak hanya terjadi pada masa kini.
namun sudah dilakukan oleh orang pada zaman dahulu, termasuk pada masa Amos. Umat pilihan Allah yang seharusnya hidup dengan menjadi berkat bagi sesamanya, justru menipu, memeras, serta menjual orang-orang miskin dan lemah. Mereka melupakan hukum Tuhan dan kasih-Nya yang telah memelihara hidup mereka. Akibatnya, Tuhan marah. Ia bahkan tidak mau lagi mendengarkan firman-Nya, sekalipun mereka haus lapar akan firman, tetapi tidak akan pernah mendengarnya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita agar hidup dan berusaha dengan jujur, tidak merugikan sesama, apalagi sampai memeras orang yang miskin hanya demi keuntungan pribadi kita. Ingatlah bahwa teriakan atas penderitaan mereka didengar oleh Tuhan, dan karenanya Ia akan bertindak untuk membela mereka dari kecurangan atau kejahatan kita. Jujurlah dalam berusaha. Dikutip dari MTH. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.